Jumpa kembali di episode Journey Evasion of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya pengurapan Tuhan yang pilihkan terbaik dari beberapa alternatif kebenaran firman Tuhan gitu. Nah, ini dari kitab Roma teman-teman pasal 8 ayat 26 sampai 30 dan kitab Ibrani pasal 4 6 sampai 13 teman-teman. Intinya teman-teman, jadi kadang-kadang banyak sekali kita mendapatkan input-input dari beberapa mentor rohani yang kadang-kadang antara mentor rohani A, B, C itu berbeda semua teman-teman. Ya ada mentor rohani yang mungkin kategorinya malah lebih besar, ya umatnya gitu, jumlah umatnya lebih besar, jumlah gedungnya besar, luas gedungnya jauh lebih besar gitu. Dan banyak sekali yang terkait dalam hal mementor rohani itu ya bagaimana terkait dengan hal-hal yang duniawi teman-teman, yang kaitannya dengan suksesi duniawi gitu. Tapi ada juga mentor rohani yang B gitu. Mentor rohani yang B mungkin lebih bicara dari sisi bukan ditekankan hal-hal duniawi, tapi lebih ditekankan dalam hal urusan keselamatan akhirat gitu. Nanti dicerita di akhirat. Tapi begitu pun ada mentor rohani C gitu yang bisa berkata, ya hidup itu mengalir saja gitu. Ya kalau memang kita sudah lebih dalam mengerti akan firman Tuhan, kita sudah lebih mengenal rancangan kehendak Tuhan, ya kita mengalir dan bahkan ada kesan, ya sudah kita nggak usah ada keinginan apa-apa di dunia ini gitu. Ya kesannya ya tinggal kita hidup, tinggal kita lewati, ya menunggu momen-momen kita di akhirat. Jadi beda semua teman, A, B, C, garis besarnya begitu teman. Ada A, ada B, ada C gitu. A itu lebih bicara suksesi dari duniawi dan memang terbukti teman-teman, bahwa terbukti memang terjadi gitu. Nah yang B itu lebih cerita dari sisi penekanan ke akhiratnya gitu. Yang C itu ya cuman mengalir aja gitu, hidup dengan begitu tenangnya gitu, seperti benar-benar menikmati damai sejahtera. Nah kita yang sedang belajar kadang-kadang bingung gitu, jadi yang mana yang benar gitu. Nah ini disimpulkan bahwa yang dibutuhkan itu adalah pengen pilihan kita jatuh di A atau B atau C, itu jatuhnya ada di pengurapan Tuhan kepada kita pribadi masing-masing teman. Jadi roh Tuhan gitu, roh Tuhan yang mengurapi kita, yang bisa mengarahkan bahwa yang cocok buat kita itu yang A, yang B atau yang C gitu. Karena kalau kita persalahkan A, B, C-nya, level kita yang bukan mentor rohani juga susah teman-teman untuk mengatakan mana yang benar, itu susah gitu. Cuman ya saya pikir ya kita paling bisa ya bagaimana mengharapkan agar kita supaya bisa lebih tenang ya. Kita coba nanti pegang di kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 27 teman-teman, di mana ya roh Tuhan itu ya pengurapan roh Tuhan itu gitu yang membuat kita jadi bisa belajar dan menentukan yang terbenar teman-teman. Nah ini sebelum nanti saya masuk ke draft, nanti saya jelaskan lebih detail, saya coba bacakan dulu teman-teman sebagai dasarnya itu kitab Roma pasal 8 ayat 26-30, dan nanti saya lanjut dengan kitab Ibrani pasal 4 ayat 6 sampai 13. Sekarang saya coba baca langsung yang kitab Romanya dulu teman-teman. Kitab Roma pasal 8, coba teman-teman lihat kitab Roma pasal 8 ayatnya 26 sampai 30 teman-teman. Ayatnya 26 ya, 26 sampai 30. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan gitu. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya gitu. Nah ini di kitab Roma pasal 8 ayat 26 sampai
3:30 bunyinya begitu teman-teman. Nah ini saya kaitkan langsung aja teman-teman dengan kitab di dalam Ibrani teman-teman. Ibrani pasal 4, coba teman-teman cari Ibrani pasal 4, ayatnya itu dari 6 sampai 13 teman. Ayatnya itu 6 sampai 13. Kalau judul perikopnya teman-teman, hari perhentian yang disediakan Allah gitu. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika setelah ia sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu, sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain gitu. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah, sebab barang siapa tidak masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Setelah firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Nah ini dasar untuk pagi ini sharing teman-teman. Ya ini jadi di kitab Roma pasal 8 ayat 26-30, dan dasarnya kitab Ibrani 4 ayat 6 sampai 13 soal perhentian tadi teman-teman. Nah ini saya coba langsung masuk ke draft aja teman-teman. Belajar hidup benar sesuai kehendak Tuhan bukan berarti tidak memilih, ya, oleh karena perbedaan dan cara berpikir mentor rohani pun berbeda gitu. Kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 26, Tuhan ajarkan bagaimana agar kita tidak tersesat dengan cara kita gitu, dan dari cara kitab dan dengan cara kitab 1 Yohanes pasal 2 tidak tersesat dengan cara kitab di 1 Yohanes pasal 2 ayat 27, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Maksudnya dalam Roh Tuhan atau Roh Kudus atau Nur, kalau orang Muslim katakan itu Nur, ya berarti roh yang dari Tuhan Allah. Nah ini saya ulang balik teman-teman dengan pakai bahasa universal aja. Jadi belajar hidup benar sesuai kehendak Tuhan bukan berarti tidak memilih gitu. Jadi teman-teman yang tadi saya katakan dari awal gitu, contoh saya kemarin mendengarkan khotbah, mendengarkan sharing gitu dari beberapa mentor rohani gitu yang berlainan. Ya dari 3 mentor rohani aja sudah pendapatnya semua beda semua. Padahal dalam satu hari gitu, dalam satu hari dari pagi sampai datang malam saya mendengarkan sharing gitu. Ya dari 3 hamba Tuhan, ya dari 3 mentor rohani, dan ternyata 3-tiganya punya prinsip yang beda semua teman. Yang satu ya lebih mengatakan bahwa ya kalau ikut Tuhan itu yang benar itu ya harus bisa menerima
kelimpahan dari Tuhan yang memang apa ya, kalau dari sisi Nasrani, toh yang namanya Nabi Isa atau Yesus itu kan sudah menebus kutuk-kutuk yang dari apa untuk kita gitu, sehingga kita harusnya sudah tidak terima kutuk tapi terima berkat gitu. Nah, diumpamakannya berkat Abraham. Kalau berkat Abraham dikaitkan dengan cerita kitab Perjanjian Lama, itu bicaranya kan dari sisi di kitab Ulangan pasal 28, teman-teman. Itu kan khususnya isinya kan soal berkat duniawi semua, teman-teman. Nah, ada mentor rohani yang lebih mengarahkan ikut Tuhan yang benar itu, ya kita punya hak untuk bisa menuai itu gitu. Menuai itu karena Nabi Isa sudah menebus untuk kita waktu wafat di kayu salib itu. Jadi kutuk itu berarti sudah ditebus gitu, tidak ada kutuk lagi. Berarti tinggal sisa kita terima berkat aja, berkat yang seperti yang Nabi Abraham itu gitu. Nah, berkat itu ya terkumpul dalam kitab Ulangan pasal 28, ya isinya yang lebih banyak bicara berkat duniawi. Ada mentor rohani yang menekankan seperti itu, teman-teman. Nah, ini tidak bisa disangkal ya, waktu dia bicara seperti ini ya, dia kupas dari sisi di kitab Yohanes itu gitu. Apa di kitab Galatia pasal 3 ayat 14 tadi, teman-teman. Nah, sedangkan kitab Galatia pasal 3 ayat 14 ini gitu, isinya kan ada di Perjanjian Baru, teman-teman. Jadi Perjanjian Baru pun, kitab Perjanjian Baru itu yang kata si mentor B tidak bicara masalah duniawi, ternyata ada kok. Jadi kita jadi bingung sendiri. Mentor A katakan seperti itu gitu. Mentor B ceritanya lain lagi. Mentor C lain lagi gitu. Nah, kita yang sedang belajar berarti mesti pegang mentor yang mana, teman-teman. Nah, ini kalau saya balik lagi dari sisi firman Tuhan gitu. Ya, firman Tuhan maksudnya mengingatkan bahwa ya itu kan mentor kan beda-beda gitu. Jadi saya nggak ngerti apakah Tuhan juga akan jadikan kita berbeda-beda gitu. Tidak semua sama kan. Jadi ada orang yang digunakan untuk A, ada B untuk C, ada orang yang ditetapkan A, B, dan C, dan seterusnya gitu. Nah, ini untuk kita bisa Tuhan taruh kita di A atau B atau C ini, maksudnya ada kitab yang bunyi di 1 Yohanes pasal 2 ayat 26, yaitu Tuhan ajarkan bagaimana agar kita tidak tersesat dengan cara-cara yang benar gitu. Itu di kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 26 itu katakan begitu, teman. Tuhan ajarkan bagaimana agar kita tidak tersesat. Tersesat itu maksudnya ya itu yang tadi saya katakan, tersesat itu ya kita jadi yang mana sih gitu ya. Kita ini apakah memang jadi seperti mentor rohani A gitu ya, atau mentor rohani B, atau mentor rohani C. Nah, ini kan bingung, teman. Nah, ini kalau dengan pernyataan di firman Tuhan di 1 Yohanes pasal 2:26 ya dinyatakan begitu ya, agar tidak tersesat ya kita pegang ayat yang ini gitu. Nah, ayat yang mana? Ya ayat di 1 Yohanes pasal 2 ayat 27, teman-teman. 1 Yohanes pasal 2 ayat 27 gitu. Apa bunyinya? Ya, bunyinya sebab di dalam diri kalau kita universalkan ya, sebab di dalam diri kita ya tetap ada pengurapan yang telah kita terima daripada Tuhan Allah gitu. Jadi sebab di dalam diri kita tetap ada pengurapan yang telah kita terima dari Tuhan Allah. Karena itu tidak perlu kita diajar oleh orang lain. Maksudnya nggak usah bingung nanti diajar mentor A atau B atau C gitu. Ya, pada prinsipnya Tuhan Allah sudah membackup kita, teman-teman. Di dalam roh kita itu sudah diberi satu roh Tuhan, roh kudus atau roh kebenaran, atau kalau orang muslim katakan itu nur gitu ya, cahaya yang dari Tuhan Allah itu ya sudah ada dalam kita. Nah, itu yang akan membantu menetapkan yang A, yang B atau yang C gitu. Jadi urusan A, B, C itu kan fungsinya Tuhan katakan tidak ada yang sama. Yang namanya manusia itu difungsikan oleh Tuhan itu seperti sidik jari gitu, seperti fingerprint. Jadi nggak ada yang sama, teman. Masing-masing berfungsi masing-masing gitu. Nah, tapi untuk kita apabila kita diajar contohnya oleh 3 mentor rohani yang pendapatnya berbeda, nah untuk kita yang mana di antara 3 itu ya kita bisa minta pengurapan dari Tuhan, kita menghidupkan roh Tuhan di dalam kita untuk bisa menentukan sebenarnya kita cocok yang A, yang B atau yang C gitu. Nah, itu yang maksudnya firman di 1 Yohanes pasal 2 ayat 27 itu seperti itu, teman-teman.
Sebab di dalam diri kita tetap ada pengurapan yang telah kita terima daripada Tuhan Allah. Karena itu tidak perlu kita diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajarkan kita tentang segala sesuatu, dan pengajaran itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kita, demikianlah hendaknya kita tetap tinggal di dalam Dia, di dalam Roh Tuhan, di dalam Roh kebenaran, di dalam Roh Kudus, di dalam Nur. Kalau orang Muslim katakan itu. Jadi unsur ini harus hidup, teman-teman. Jadi kita nggak bisa cukup hidup dari pendapat-pendapat atau dari khotbah-khotbah atau sharing-sharing mentor rohani atau teman rohani gitu, dari si A, si B, si C gitu, dan lain-lain gitu. Kita tetap harus menghidupkan Roh Tuhan di dalam kita. Karena sharing-sharing atau khotbah, masukan-masukan dari teman rohani atau mentor rohani, itu kan sebagai pembelajaran firman, teman. Bahwa firman itu luas sekali gitu. Jadi tergantung dari Tuhan mau fungsikan kita sebagai apa gitu. Bisa yang benar yang mana, yang A, yang B, atau C, itu pun juga relatif, teman. Karena mentor rohani itu semua juga punya dasar semua. Mentor rohani A ya akan mengatakan B dan C yang salah. Nanti yang B akan menyatakan bahwa A dan C salah. Nanti mentor C sama akan bisa menyalahkan yang A dan B. Nah, untuk kitanya, kalau kita tidak menghidupkan Roh Tuhan di dalam kita tidak hidupkan Roh Kudus, Roh kebenaran atau Nur di dalam kita, akhirnya kita yang terjebak bingung, teman. Pilih yang mana gitu, A, B, C itu gitu. Karena mereka bertiga masing-masing punya dasar semua, teman-teman. Dasar-dasar apa ya, cara pikir mereka masing-masing gitu. Nah, hanya Roh Kudus atau Roh Tuhan atau Nur tadi yang akan mengajarkan pilihan cara pikir dan beberapa mentor rohani yang Tuhan kehendaki dan berkenan bagi kita. Jadi nanti si Roh Kudus itu, Roh kebenaran itu atau Nur itu yang akan mengajarkan kita, teman-teman. Sebenarnya yang cocok untuk kita itu yang mana gitu? Ya mentor rohani A atau B atau C. Bahkan Roh Tuhan bisa mengajarkan kita bukan tiga-tiganya, teman-teman. Bisa saja tidak tiga-tiganya, atau bisa juga tiga-tiganya digabung jadi satu, teman-teman. Ya contoh misalnya, teman-teman. Kalau misalnya kalau kita bicara tadi saya katakan ada mentor rohani ABC gitu ya, ABC itu ya akhirnya kita bisa aja Roh Tuhan memberikan pembelajaran dari kita, gabungan dari tiga pendapat si mentor tadi, teman. Nah, ini sebelum saya jelaskan maksudnya penggabungan dari tiga ini, mungkin saya lebih baik bicarain satu-satu, teman. Jadi saya cuma umpamakan di sini misalnya mentor rohani A gitu ya, saya misalnya mentor rohani A. Katakan orang benar akan hidup oleh iman, seperti iman Abraham di dalam kitab Galatia pasal 3 ayat 14. Yesus Kristus, Nabi Isa, telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu, dan dikaitkan dengan berkat dalam kitab Ulangan pasal 28 yang berupa berkat-berkat duniawi. Ya tadi saya udah jelaskan sepintas itu. Jadi mentor rohani A itu bertahan begitu, teman-teman. Dan dasar yang diucapkan oleh mentor rohani A itu bukan di kitab perjanjian lama. Kalau kitab perjanjian lama kan ceritanya memang lebih urusannya kan hal-hal duniawi, teman-teman. Makanya mentor B atau C itu kan banyak protes gitu. Tapi kalau bicara mentor A kali ini, dia bawa kitab Galatia pasal 3 ayat 14. Kalau kitab Galatia pasal 3 ayat 14 itu ada di kitab perjanjian baru, bukan di kitab perjanjian lama. Nah, berarti yang namanya kitab perjanjian baru pun mengatakan seperti itu. Nah, akhirnya mentor rohani A itu apa ya? Jadi berpendapat bahwa yang namanya Nabi Isa, Yesus itu sudah wafat di kayu salib menebus kutuk-kutuk gitu. Nah, berarti kutuk itu sudah tidak berlaku lagi gitu. Nah, jadi bagi kita yang pengikut Tuhan Allah gitu, dengan cara firman Tuhan Allah gitu, ya mestinya sudah tidak mengalami kutuk lagi, malah mendapat berkat gitu. Nah, berkat ini kalau di kitab perjanjian lama itu ngumpulnya berkat itu khusus perikop judulnya berkat gitu. Ya ada di kitab Ulangan pasal 28 tadi, teman-teman. Ya isinya semua urusan berkat duniawi. Nah, si mentor rohani itu seolah cara pikirnya ya kenapa kita mesti menolak berkat
duniawi gitu. Kenapa? Sedangkan firman Tuhan tidak melarang itu kok gitu. Dan janji-janji Tuhan di perjanjian lama memang larinya begitu semua teman-teman gitu. Jadi dasarnya mentor rohani itu katakan seperti itu teman-teman. Lebih mengarah mungkin apa ya? Dengan cara pikir ya ikut Tuhan itu ya sukses duniawi gitu. Ya ada sukses duniawinya gitu. Asal ya kita bicara hidup kita benar-benar di dalam jalan firman Tuhan dan bersama Tuhan itu, menghidupkan roh Tuhan. Itu pendapat dari mentor rohani A, teman-teman. Nah, kalau kita bicara mentor rohani B gitu. Mentor rohani B itu katakan orang benar harus seperti di dalam kitab Yohanes pasal 6 ayat 27. Jadi dia bertahannya beda lagi, teman-teman. Kalau yang tadinya bertahan di kitab Galatia ayat 3:14, nah yang satunya mentor rohani B bertahan di kitab Yohanes pasal 6 ayat 27. Dua-duanya sama, teman, ada di kitab Perjanjian Baru gitu ya. Nah, apa sih isinya kitab Yohanes pasal 6 ayat 27 gitu? Bekerjalah, ini isinya gitu. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Berikan hidup yang kekal di akhirat. Jadi bagaimana kita hidup itu tidak melulu urusannya sukses duniawi aja gitu, teman-teman. Maksudnya gitu. Jadi si mentor rohani B ini agak bertentangan dengan mentor rohani yang A tadi, teman-teman. Jadi kalau yang A itu tadi lebih fokusnya bagaimana bukti kebenaran ikut Tuhan itu adalah dengan kelimpahan yang berupa bentuk-bentuk duniawi gitu. Tapi kalau si mentor rohani B itu tidak, teman-teman. Ya, bahwa bukan itu gitu. Ya bukan ukuran benar ikut Tuhan itu adalah sukses duniawi. Justru bagaimana ikut Tuhan itu adalah ukurannya adalah ya keselamatan akhirat gitu. Jadi bukan cerita yang sekarang sukses duniawi, tapi lebih bicara ke keselamatan akhirat itu gitu. Nah, yang akan diberikan anak manusia dalam arti kata firman Tuhan kepada kita, sebab dialah yang disahkan oleh Tuhan Allah dengan meterainya gitu. Jadi si mentor rohani B tetap bersikuku begitu, teman-teman. Ya beda dengan mentor rohani A gitu loh. Bahwa yang benar itu bukan urusan sukses duniawi, tapi yang benar itu adalah keselamatan akhirat gitu. Itu kalau bicara dari mentor rohani B gitu. Nah, yang lucu lagi, teman-teman, malamnya saya dengar lagi dari mentor rohani C gitu. Jadi waktu siang saya dengar dari mentor hari A gitu ya, urusannya seperti itu. Tapi nggak lama sore saya mendengar dari mentor rohani B, dan malamnya saya dengar dari mentor rohani C gitu. Nah, mentor rohani C ya katakan orang benar sesuai kitab Ibrani pasal 4 ayat 10. Nah, yang konyol lagi, teman, kitab Ibrani pasal 4 ayat 10 ada di kitab Perjanjian Baru juga, teman-teman. Jadi tiga-tiganya itu, baik mentor rohani A yang ngupas dasarnya kitab Galatia pasal 3 ayat 14, mentor rohani B yang ngupas kitab Yohanes pasal 6 27, dan mentor rohani C yang mengupas Ibrani pasal 4 ayat 10. Tiga-tiganya itu semua itu ayatnya ada di kitab Perjanjian Baru. Kalau kita bicara ada ayatnya di kitab Perjanjian Lama, kita bisa ngejudge gitu. Kita bisa langsung memutuskan bahwa Perjanjian Lama yang paling salah gitu. Karena kitab Perjanjian Baru itu kan penyempurnaan untuk kitab Perjanjian Lama gitu. Tapi kalau sekarang tiga-tiganya itu ada semua tercantum di dalam kitab Perjanjian Baru, nah ini kan jadi bingung mana yang benar mana yang salah, teman-teman. Cuman pendapatnya seperti itu. Nah, kalau bunyinya kitab Ibrani pasal 4 ayat 10 gitu. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Nah, ini yang mentor rohani saya katakan begitu, teman-teman. Jadi nggak sama dengan mentor rohani A yang bicara nguber sukses duniawi gitu ya. Bukan seperti mentor rohani B yang bicara targetnya ada keselamatan akhirat. Tapi kalau yang namanya mentor rohani saya itu ya nggak terlalu ngeributin sukses duniawi dan keselamatan akhirat gitu. Yang pasti ya kita hidup ya harus mengalir bersama Tuhan gitu. Nah, kalau saya lihat mana yang paling tenang gitu, kalau ukurannya dari damai sejahtera, rasanya mentor rohani saya itu yang paling damai sejahtera gitu. Karena tidak ngeributkan masalah tidak meributkan masalah urusan
target sukses duniawi, ya, tidak meributkan urusan target keselamatan akhirat gitu. Ya dia sih cuma cukup sederhana saja. Yang penting dalam keseharian hidup saya harus hidup bersama dengan Tuhan, dengan firman Tuhan seperti mengalir saja gitu. Ya kalau memang mengarah kepada seperti mentor rohani A ya tidak apa-apa gitu. Ya mengarah kepada mentor rohani B ya tidak apa-apa gitu. Atau kalaupun tidak mengalami dua-duanya juga tidak apa-apa gitu. Jadi yang C itu lebih sifatnya seperti itu teman-teman. Hanya mengalir saja gitu. Kenapa mengalir? Karena dia punya prinsip yang tadi. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya. Jadi mentor rohani C itu beranggapan bahwa dia sudah masuk ke dalam tempat perhentiannya. Ya, ia sendiri telah berhenti dan segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Jadi gitu teman-teman. Jadi apapun yang terjadi, ya dia flow aja gitu, mengalir saja. Nah ini dari memang kalau saya lihat secara apa ya, dari cara pikir dan dari cara pikir dan juga dari cara-cara hidupnya gitu. Ya memang yang mentor rohani saya itu paling tenang, tidak seperti mentor rohani A dan tidak seperti mentor rohani B. Jadi beda sendiri teman-teman. Butuh kecerdasan rohani oleh karena jadi pengurapan Tuhan dalam memilih ini teman. Nah pengurapan ini berarti yang tadi di kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 27 tadi teman. Nah ini saya sudah ceritakan begini teman-teman. Kalau misalnya pendapat saya gitu, ini kalau tadi kan ceritanya kan masing-masing kan ada teman-temannya. Berarti mentor rohani A beranggapan bahwa ya hidup itu ya memang Tuhan sudah tembus kutuk kok. Berarti kita logikanya mesti menikmati berkat-berkat yang Tuhan janjikan di kitab Ulangan pasal 28 gitu. Yang berupa target-target sukses duniawi. Itu versi dari si mentor A gitu. Nah yang B itu ya saya bilang apakah A di hati saya salah? Ya tidak juga, dia juga punya dasar gitu. Mentor rohani itu punya dasar gitu tuh. Nah begitupun dengan mentor rohani B gitu. Apa mentor rohani B salah? Saya pikir juga tidak gitu. Benar, dia punya dasar kok. Ya bahwa orang benar itu harus seperti di dalam kitab Yohanes pasal 6 ayat 27 tadi. Bekerjalah gitu. Bukan cuma sekedar untuk makanan yang bisa habis, makanan di dunia ini. Ya maksudnya bekerjalah tidak hanya untuk sukses duniawi aja gitu. Tapi carilah yang namanya berkat rohaninya, bukan duniawi, berkat rohani yang berupa bekal-bekal keselamatan akhirat gitu. Kalau mentor rohani B kan katakan begitu teman-teman. Ada punya mentor rohani C itu kan seolah yang mengalir saja gitu loh. Yang mengalir saja. Yang penting ya Tuhan mau ajak kita kemana nggak problem gitu ya. Arahnya mau lari ke hasilnya seperti mentor rohani ya tidak apa-apa, tidak ada kebanggaan apa-apa, tidak punya keinginan apa-apa. Sebaliknya juga yang namanya kalau misalnya mengalir ke arah seperti yang mentor rohani B katakan gitu, ya nggak apa-apa, ya tidak ada rasa kecewa, duniawinya gagal, bangga akhiratnya banyak gitu, ya nggak seperti itu. Jadi ngeflow aja teman-teman. Tapi kalau buat saya pribadi teman, mungkin saya bukan kelasnya mentor rohani ya. Saya sampai seperti semantep mentor rohani A ya tidak. Ya, saya seperti misalnya sekuat mentor rohani B ya tidak. Ya, saya juga tidak bisa seperti mentor rohani C yang sangat sangat mengalir gitu dalam dia. Tetap aja dalam yang saya rasakan sekarang itu kan masih berkecamuk teman-teman. Ya ini pengen A, pengen B atau pengen C. Kalau cerita saya yang dulu teman-teman, kalau saya bicara saya tidak mengenal lebih dalam, tidak lebih dalam mengerti akan firman Tuhan, ya pasti saya lebih senang dengan yang pilihan mentor rohani A teman-teman. Karena rohani A itu jelas target suksesi duniawi gitu. Nah, di mana ukuran suksesi duniawi itu ya jadi tidak dianggap aneh oleh dunia gitu. Jadi kita bisa hidup beriringan dengan orang-orang duniawi. Kita bisa hidup beriringan dengan orang-orang yang punya keyakinan teman-teman. Kalau sampai pola pikirnya ada di A gitu. Bahkan kalau kita benar-benar di mentor rohani A sukses, ya malah kita bisa bersaksi teman-teman bahwa ikut Tuhan itu tuh jadi sukses gitu loh, kepada dunia atau kepada orang yang berkeyakinan. Itu kalau seandainya saya di posisi mentor rohani A gitu.
Tapi kalau saya bicara di posisi mentor rohani B gitu, sama teman-teman ya. Posisi mentor rohani B itu saya bilang tidak salah karena bicaranya soal bukan ngeributkan makanan duniawi yang sekarang, tapi bagaimana kita kumpulkan berkat gitu, bekal-bekal untuk keperluan rohani di alam akhirat nanti. Saya juga nggak menyalahkan itu gitu. Ya kalau sampai tidak seperti yang mentor rohani B katakan, ini ada firman Tuhan, banyak firman Tuhan yang mengatakan kita bahaya sekali gitu. Ya contohnya seperti orang kaya sulit masuk surga gitu ya. Karena apa ya? Karena kembali lagi orang kaya itu benar-benar sudah punya jaminan gitu, punya keyakinan, punya keamanan gitu. Ya dengan kekayaannya gitu, dengan hartanya, dengan kedudukan tahtanya gitu, dengan kemampuan untuk memenuhi segala macam kebutuhan hidup di dunia ini gitu. Nah, tapi kan kalau mentor rohani B katakan kan itu kan buat apa gitu, karena itu kan waktu kita meninggal dunia itu kan sama sekali nggak ada yang dibawa teman-teman. Jadi mentor rohani B itu selalu punya prinsipnya gitu. Jadi yang paling penting itu bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan bekal-bekal rohani yang berupa yaitu pundi-pundi untuk mendapatkan keselamatan akhirat nanti gitu. Nah itu cerita yang B itu katakan begitu, dan saya pikir itu juga tidak salah teman-teman. Sedangkan kalau dari sisi saya, mentor rohani saya pun saya bilang nggak salah juga gitu. Malah saya anggap ya mentor rohani saya itu yang mungkin sudah yang paling tenang gitu teman-teman. Sudah paling tenang. Jangan-jangan mentor rohani saya itu yang benar-benar sudah bisa merasakan arti dari damai sejahtera teman-teman. Kalau mentor rohani A dan B masih banyak gejolak gitu, masih banyak unek-unek, masih banyak keinginan ya, yang A keinginannya istilahnya ya seperti yang A imani gitu, yang mentor rohani B berarti seperti yang mentor rohani B imani gitu. Nah sebaliknya kalau yang C itu ya cuman kepengen mengalir saja teman, berarti hidupnya pasti lebih damai sejahtera dibanding mentor rohani A dan B gitu. Bener nggak yang seperti bener gitu ya, memang targetnya Tuhan pada akhirnya bagaimana kita dapatkan damai sejahtera gitu. Jadi ya nggak salah juga. Nah cuman kalau dari persepsi saya pribadi teman, saya kemarin pikirkan gitu, ini kembali lagi saya coba pakai rumusnya kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 27, sebab di dalam diri kita ya tetap ada pengurapan yang telah kita kita terima daripada Tuhan Allah. Karena itu tidak perlu kita diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajarkan tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kita, demikianlah hendaknya kita tetap tinggal di dalam Dia, di dalam Roh Tuhan, Roh Kudus itu. Nah, saya coba teman-teman, dari kemarin malam saya coba pakai kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 27 ini gitu teman-teman. Jadi saya bicara tidak menentukan yang benar mentor rohani A. Saya juga tidak mau menentukan bahwa yang benar itu adalah mentor rohani B. Saya juga tidak mau menentukan bahwa yang benar itu adalah mentor rohani C. Dan jadi saya tanya, saya minta urapan dari Tuhan ke pribadi saya, ya cerita sebenarnya menurut Tuhan itu yang mana gitu, yang benar itu yang A, yang B, atau yang C gitu. Karena mereka semua bertiga ngotot bahwa mereka itu benar semua teman-teman. Nah ini sedangkan di sini kalau kita bicara di kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 26-nya, ya kita tidak mau gitu tersesat gitu ya dengan pilihan yang nggak benar. Nah yang saya khawatir itu tersesat itu teman-teman. Anggaplah pendapat 3 mentor rohani itu benar semua, tapi kan bisa juga menyesatkan untuk saya pribadi teman-teman. Karena Tuhan kan belum tentu pilih saya untuk yang A, yang B, atau yang C. Tapi kalau saya udah keburu memilih A atau B atau C, nah saya kan jadi tersesat. Tidak seperti yang tersesat kan, tidak seperti yang Tuhan rancang dan kehendaki bagi saya pribadi loh. Nah saya mesti tanya dulu, Tuhan, menurut Tuhan jadi saya ini mesti yang A, yang B, atau yang C gitu. Saya itu mesti ngikuti kebenaran yang mana gitu. Karena mereka bertiga, tiga-tiganya mengaku kebenaran, dan tiga-tiganya ada di dalam firman semua gitu. Tidak ada yang lari dari firman, semua punya dasar firman semua gitu. Nah ya itu kembali lagi saya menjadi belajar bagaimana menghidupkan pengurapan yang Tuhan beri kepada saya itu berupa Roh Tuhan, Roh Kudus itu saya coba
hidupkan gitu teman-teman ya. Tuhan menurut Tuhan roh Tuhan nih, Roh Kudus gitu. Ya, ini yang mana gitu. Ya, dari 3 pilihan kebenaran ini yang mana gitu. Saya mesti memilih kan. Nah, kalau saya simpulkan buat saya pribadi tadi malam teman-teman. Jadi, saya itu tidak seperti A, saya juga tidak seperti B, tapi saya juga tidak seperti C gitu. Jadi punya di dalam hati itu ada rasa seolah-olah yang berbeda teman-teman, yang berbeda sendiri teman-teman. Nah, ini yang nanti saya mau coba sharingkan teman-teman. Nah, jadi kalau dari semalam teman-teman, kalau saya coba minta pengurapan dari Roh Tuhan, dari Roh Kudus gitu, dari Nur gitu ya. Kira-kira menurut Roh Kudus buat saya ini yang mana gitu? Yang A, yang B atau C? Buat saya kok tidak ada yang sejahtera gitu. Ya pilihan dari mentor rohani A atau mentor rohani B atau C ini buat saya tidak sejahtera. Nah, akhirnya waktu semalam gitu saya cuma ada jadi ada seperti dorongan dari hati, ya diingatkan oleh Tuhan di kitab Matius pasal 6:33 itu teman-teman. Jadi selalu Tuhan ingatkan saya seperti itu gitu. Jadi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru yang lain ditambahkan gitu. Nah, kalau cerita rumusnya kitab Matius pasal 6 ayat 33 ini teman-teman, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, itu kalau bicara carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu sebenarnya kebenaran itu tidak beda dengan yang mentor rohani B teman-teman. Kalau menurut saya gitu. Jadi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bekerjalah lebih dulu untuk makanan yang tidak untuk di dunia ini gitu. Berarti kan sama. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Carilah Tuhan, pribadi Tuhan Allah lebih dulu dan firman Tuhannya gitu. Nah, ini saya anggap bahwa kalau dari sisi Matius 6 ayat 33 ini gitu, bahwa Tuhan itu pengen kita mencari dahulu yang seperti mentor rohani B inginkan gitu, kebenaran dari mentor rohani B. Nah, tetapi ada lanjutannya kan, ya maka Tuhan akan tambahkan yang lain-lain, Tuhan akan tambahkan. Nah, yang ditambahkan itu adalah seperti yang mentor rohani A gitu loh. Itu kalau saya pelajari gitu teman. Jadi saya dapat pengertian dari Roh Tuhan, dari Roh Kudus bahwa pergulatan kebenaran yang mesti dipilih antara mentor A, B, C ini ya sudah mulai terpecah dengan kitab Matius pasal 6 ayat 33 tadi. Jadi yang pertama itu saya mesti bisa cara pikir saya itu seperti mentor rohani B. Ya, bagaimana saya mencari keselamatan akhirat dulu gitu. Nah, adapun nanti setelah saya mendapatkan keselamatan akhirat, Tuhan pasti akan tambahkan gitu. Karena Tuhan tahu bahwa manusia butuh itu, bahkan Tuhan pun butuh itu gitu. Butuh sukses duniawi untuk menjadi berkat buat sesama yang lain gitu. Jadi bentuknya tambahan teman. Jadi yang namanya mentor rohani B itu adalah sebagai dasarnya. Nanti kita akan menuai gitu dari yang kebenaran yang dari mentor rohani B. Nah, di mana untuk mengerjakan apa yang mentor rohani B dan A inginkan, itu kita mesti pakai dasar dari mentor rohani C, teman-teman. Maksudnya ya kita mengalir saja, teman-teman. Ya, kita tidak bisa dengan parameter bahwa sukses target keselamatan akhirat ini gitu. Ya tidak, ya kita berjuang saja gitu, mencari keselamatan akhirat gitu. Dan nanti setelah itu ya baru ada turun tambahan berupa sukses duniawi. Ya kita mengalir saja gitu. Jadi saya pikir semalam itu ya tiga pendapat kebenaran mentor rohani ini gitu tentang kebenaran firman ini. Saya pikir ya tidak ada yang salah, tiga-tiganya benar gitu loh. Kalau menurut saya loh teman-teman, tiga-tiganya benar. Kenapa benar? Karena masing-masing di fungsi masing-masing gitu. Ya mentor rohani A, Tuhan tempatkan mentor rohani A seperti itu, ya memang untuk fungsi itu kok. Ya banyak umat gitu, banyak orang-orang dunia, orang-orang yang punya keyakinan karena melihat hasil reputasi dari si mentor rohani A, ya terbawa lepas benar atau salah gitu. Yang jelas ya banyak sekali orang yang terbawa masuk ke dalam
aktivitas mentor rohani si A itu gitu. Ya banyak mungkin awal-awalnya orang melihat bahwa waduh gedungnya besar sekali gitu. Waduh orangnya cakep sekali gitu si imamnya mentor rohani bagus cakep banget gitu. Awet muda, gagah gini. Waduh gedungnya segede gedung olahraga loh, kayak apa kalau di sini Gelora Senayan kayak segede gitu. Ya bisa juga, waduh asetnya begini. Tapi gara-gara itu banyak orang yang kebawa dan akhirnya orang jadi mengenal firman Tuhan gitu. Nah itu kan juga nggak apa-apa. Orang mengenal firman Tuhan, orang jadi mengenal pribadi Tuhan gitu. Ya itu kan cara Tuhan. Kalau menurut saya seperti itu gitu. Jadi dengan cara si A seperti itu juga menjadi berkat sih gitu. Ya buat orang dunia atau buat orang-orang yang keyakinan itu akhirnya terbawa masuk ke dalam apa yang dilakukan oleh mentor rohani A gitu. Nah begitupun saya benar-benar ada orang yang tidak suka seperti itu gitu ya, dalam kondisi yang karakter orang kan beda-beda gitu. Ada yang lebih cocok mungkin dengan gaya-gaya mentor rohani B, ya masa sih urusan rohani dibawa-bawa ke duniawi gitu. Nah, ada yang begitu. Ya mungkin orang-orang tersebut akan terbawa dengan pola-pola seperti si mentor rohani B gitu. Nah, begitupun juga kalau orang yang sudah tidak terlalu peduli mentor rohani A dan B, ya mungkin juga lebih gampang nerima dengan gaya-gaya mentor rohani C gitu. Ya bisa seperti itu. Jadi kalau buat saya itu ya beda semua. Nah, contoh kalau buat saya pribadi ya itu teman-teman. Jadi saya tidak bisa memilih percis harus seperti A gitu. Saya juga tidak bisa memilih percis seperti B, tapi saya juga tidak bisa memilih percis seperti C gitu. Ya, nah masing-masing ini punya plus dan minus gitu dari sisi rohaninya gitu. Nah, cuman kalau saya urai buat saya pribadi, ya saya seolah-olah ada pengertian seperti itu gitu. Tuhan bukain saya seolah-olah bahwa yang harus saya lakukan itu adalah bagaimana saya melakukan seperti yang di-sharingkan oleh mentor rohani B dulu gitu, supaya saya lebih mengerti akan firman Tuhan, dan juga saya harus lebih mengerti bahwa ya mencari dulu apa sih pribadi Tuhan dan rancangan kehendak Tuhannya gitu di dalam firman Tuhan. Yaitu kembali lagi target-target keselamatan akhirat teman-teman. Nah itu saya mesti dapatkan itu dulu gitu. Nah setelah itu baru gitu ya di kitab Matius pasal 6:33 itu nyambung lagi urusan Tuhan ngerti kok bahwa kita butuh tambahan hal-hal duniawinya gitu. Nah kenapa sih kita Tuhan ngerti itu? Karena kembali lagi teman-teman, ya kita hidup di dunia itu kan tetap butuh hal-hal duniawi teman-teman. Bukan tidak bisa dipungkiri, tidak. Dan Tuhan ngerti itu loh teman-teman. Jangankan urusan untuk kita hidup, kita bicara ingin melakukan firman Tuhan dalam arti kata kita mau memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada sesama kita, itu aja nggak bisa dipungkiri butuh uang kok teman-teman. Yang butuh hal-hal duniawi gitu. Kalau nggak bagaimana kita bisa menjadi alatnya Tuhan gitu. Contoh kayak cerita Paulus kan, sampai Paulus itu benar-benar menjadi alat Tuhan itu. Paulus itu bukannya istilahnya hidup dari pelayanan Tuhan gitu ya, dapat income dari karena melayani Tuhan, tapi Paulus itu malah buang uang teman-teman. Ya melayani Tuhan itu bukan dapat uang, tapi buang uang gitu. Dari mana uangnya Paulus? Dari usaha teman-teman. Dari bagaimana usaha gitu. Ya bagaimana menyewakan kemah, bagaimana jual beli kemah, bagaimana membangun kemah gitu. Nah itu dapatnya dari situ teman-teman. Jadi itu yang dipakai oleh Paulus untuk kebutuhan menjadi alat Tuhan. Nah kita juga sama teman-teman. Apabila kita sebagai pengusaha gitu atau orang karir, ya kita juga begitu teman-teman. Harusnya seperti Paulus gitu. Bagaimana hasil usaha kita dipakai untuk itu. Nah kembali lagi, ya berarti kan kita tidak bisa pungkiri bahwa kita ini butuh hal-hal duniawi teman-teman. Tapi untuk tujuan yang rohani gitu. Jadi kita butuh seperti mentor B, tapi kalau kita tidak melalui mentor A, seperti mentor A gitu, kita butuh hal-hal duniawi seperti mentor rohani A gitu, kebenaran yang dilakukan oleh mentor rohani A. Tapi kalau terbalik teman-teman, kita tidak belajar dulu, fondasi kita ada di seperti keinginan mentor rohani B, yang dikhawatirkan itu jadi akhirnya kita malah
tersesat untuk bisa jadi ya seperti orang duniawi, seperti orang yang berkeyakinan, yang mengaku percaya Tuhan dan mengenal Tuhan, tapi tidak dengan cara benar gitu teman-teman. Nah ini yang terlalu resiko begitu. Jadi kalau menurut saya pribadi, ya Tuhan di dalam hati saya mengasih pengertian bahwa yang terbaik itu kalau buat saya pribadi, karena dengan karakter saya seperti ini, ya saya lebih baik bisa mengerti dulu akan maksud dari mentor hari B dulu teman-teman. Bagaimana hidup itu mencari keselamatan akhirat. Nah setelah saya mengerti itu, baru saya masuk ke dalam pengertian mentor hari B. Ya bagaimana kita butuh sukses dunia sebagai tambahan itu teman-teman, bukan sebagai yang utama dicari. Tapi kalau dibalik misalnya saya mesti beresin dulu ngikutin seperti yang mentor Rani, ya itu kalau karakter model saya kayaknya bisa tersesat teman-teman, nggak bisa ketemu Tuhan. Jadi masuk ke dalam pergaulan orang-orang dunia ya, atau orang keyakinan itu. Jadi kalau buat saya pribadi begini, jadi urutannya itu tidak ada yang salah. Pertama saya mesti bicara, saya mesti melakukan seperti yang mentor rohani B katakan. Setelah itu saya akan menuai apa yang mentor rohani A katakan, dan setelah dua-duanya saya bisa dapat, ya saya akan mendapatkan hidup yang lebih seperti mentor rohani C gitu. Nah ini gabungnya seperti itu. Nah itu untuk saya pribadi, tapi saya nggak ngerti teman-teman, apakah di teman-teman beda lagi itu pendapatnya gitu. Jadi kalau kita umpamakan ada kejadian mentor rohani A yang seperti itu, B seperti ini, saya seperti ini, coba teman-teman evaluasi sendiri gitu, koreksi diri sendiri, renungi sendiri. Sebenarnya buat teman-teman itu cocok yang mana gitu, statnya yang mana gitu. Kalau buat saya kan, saya statnya kan dari B, A, dan C gitu loh. Tapi buat teman-teman belum tentu sama, belum tentu B, A, dan C. Dan belum tentu sama mentor rohani A mungkin tidak mengalami seperti saya. Dia langsung mungkin mengalami A gitu, bisa saja. Tapi mentor rohani B mungkin bisa mengalami yang berbeda. Mungkin pernah ngalamin A, gagal, jadi lari ke B dulu gitu. Bisa juga begitu dulu. Yang C juga sama, bisa juga karena karakternya gitu. Karakternya tidak menggebu-gebu seperti mentor A dan mentor B gitu. Jadi ya kembali lagi teman-teman, coba dengan sharing saya pagi ini gitu, coba teman-teman berandai-andai teman-teman itu perjalanannya gimana sih gitu. Ya kalau tadi saya katakan, kalau buat saya pribadi, saya sepertinya roh Tuhan ajar saya untuk bergerak. Saya mesti, step pertama saya adalah seperti mentor hari B, ya step keduanya saya seperti mentor hari A gitu loh. Nah baru yang benar-benar dewasa rohaninya saya harus masuk ke dalam step mentor hari C. Jadi urutannya B, A, C teman-teman. Nah coba teman-teman cross check di teman-teman seperti apa, yang mudah-mudahan jadi bisa dapat satu pengurapan dari Tuhan bahwa hidup kita masing-masing kan beda-beda. Hidup harus bagaimana. Mudah-mudahan sharing ini bisa ditangkap teman-teman. Jadi judulnya yang tadi saya katakan, pengurapan Tuhan yang pilihkan terbaik gitu, dari beberapa alternatif kebenaran firman Tuhan yang tadi contohnya mentor running ABC tadi. Oke teman-teman, see you, bye-bye.